Halo pemirsa UBI TV, masih dalam program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Episode kali ini kita akan mengulas seputar Sukir Marianto. Beliau merupakan seorang dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Seperti apa kisah perjalanan beliau? Tetap di program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Halo, saya Sukir Marianto. Selamat datang di kantor saya. Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah 21 Juni 1971 ini diberi kepercayaan untuk menjadi pengajar sekaligus ketua Bravo GSA, Brawijaya Volcano dan Geothermal Research Center. Nama saya Sukir Marianto, biasa dipanggil Sukir ya. Jadi tempat lahir saya di Sukoharjo, tanggal 21 Juni tahun 1971 di Jawa Tengah ya. Tanggal lahir ini sama dengan beberapa tokoh ya, salah satunya Pak Jokowi sama hampir sama dengan Zidane lah sepak bola. Saat ini sebagai seorang dosen ya, dengan beberapa kegiatan terutama Tridharma ya, mulai dari mengajar, kemudian meneliti, kemudian juga mengabdi kepada masyarakat. Cuman ada beberapa tugas tambahan. Nah, tugas tambahan saya termasuk lumayan banyak. Yang pertama, saya juga sebagai ketua Bravo GSC atau Brawijaya Volcano dan Geothermal Research Center di Fakultas MIPA. Kemudian saya juga saat ini menjabat sebagai ketua Senat akademik di Fakultas MIPA, kemudian juga menjabat sebagai ketua Pusat Publikasi Ilmiah di LPPM Universitas Brawijaya, dan terakhir yang baru kemarin adalah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya. Jadi itu beberapa aktivitas yang ternyata kalau kita pilih satu-satu banyak sekali memakan waktu, di samping sebagai beberapa reviewer di jurnal internasional dan sebagainya. Gitu. Tantangan demi tantangan yang dilalui beliau dalam mengenyam pendidikan tidak membuat Sukir Marianto patah semangat untuk terus mendapatkan gelar profesornya. Awal mula terjun di dunia akademik sebenarnya waktu itu adalah ketika lulus S1 saya melamar 3 perusahaan, dan 3 perusahaan yang pertama adalah di Astra Internasional, kemudian di Yokogawa Engineering, yang ketiga adalah beasiswa S2 yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Saya memilih waktu itu di UGM. Nah, ketika memilih di UGM itu kita sebenarnya belum mendapat pekerjaan karena baru selesai lulus S1 langsung apply itu. Dari ketiga itu dalam rentang waktu 1 minggu ikut seleksi, ternyata jawaban pertama yang saya terima itulah yang saya niatkan, dalam arti mana yang diterima duluan itu yang akan saya jalani. Ternyata yang diterima duluan adalah beasiswa S2 di UGM, sehingga akhirnya saya masuk ke bidang geofisika di UGM. Nah, di situ karena belum punya pekerjaan, waktu itu ada kesempatan seleksi apapun dosen, kebutuhan dosen ya, baik itu di UGM sendiri maupun di Brawijaya, dan juga satu lagi di Unila, ada peluang-peluang di situ. Ketika diskusi dengan keluarga, kayaknya milih ke di Brawijaya, yaitu lebih dekat di Malang, dan bidang saya sebenarnya kalau kita melihat backgroundnya di seismik ya, seismik itu bisa applicable untuk eksplorasi maupun mitigasi dan sebagainya. Dari 6 ataupun
teman kita yang fokus di seismik, saya ngambil yang di gunung api. Satunya, yang lainnya ngambil di perminyakan dan sebagainya. Lebih komersial. Jadi saya akhirnya ternyata saya udahlah garis hidup saya ternyata ada di dosennya, dengan kebebasan akademik itulah mungkin yang menjadi passion saya. Tantangan dalam menghadapi karir ataupun di pendidikannya, yang pertama ketika kita lulus S2 tentu kita ingin juga S3. Waktu itu memang ketika dari kolega kita menjadi dosen di Brawijaya, ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Monbusuna. Kebetulan saya ikut seleksi dan diterima. Nah, tantangannya berat waktu itu, zaman dulu dengan zaman sekarang ketika ikut seleksi beasiswa itu agak berbeda. Di zaman dulu lebih berat. Waktu itu Monbusu G2G, ada istilah G2G dan U2U. Kita ngambil yang G2G, jadi government to government, itu seleksi dari mulai tingkat Jawa Timur sampai ke pusat, akhirnya masuk ke tahap seleksi bahasa Jepang. Nah, waktu itu di tahun sekitar 99-2000 itu ada kita yang lolos seleksi sekitar 35 orang disekolahkan bahasa Jepang awal, dan itu hanya diambil 33, jadi 2 yang tidak lolos untuk Nihongo no Ryukyuki Shiken level 4. Jadi waktu itu kita sudah dites, lolos baru berangkat ke Jepang. Jadi memang waktu itu tantangannya besar, seleksinya kuat ya. Jadi kalau terkait dengan tantangan dan sebagainya, memang modal kita yang utama itu adalah semangat dan niat. Ya, kalau yang lainnya saya kira tantangan permasalahan apapun, kalau kita punya niat dan semangat, insya Allah akan ada jalannya. Walaupun kita belum tahu sebelumnya, kita jalani aja, mengalir hidupnya. Pemirsa Hobi TV, jangan beranjak dulu, karena sesaat lagi kita akan membahas seputar perjalanan karir hingga kegiatan bersama keluarga yang selalu beliau lakukan. Sukir Marianto berbagi cerita mengenai perjalanan karirnya selama menjadi akademisi. Jadi perjalanan hidup saya sebagai seorang desa, ya tadi saya katakan lahir di Sukoharjo, di desa Tambak Boyo, kecamatan Tawasin, itu adalah desa yang rentan bencana, itu seakan-akan seperti pulau. Jadi desa saya itu dikelilingi Sungai Bengawan Solo yang hampir melingkar seperti pulau, akhirnya disudet sungainya itu, akhirnya sungainya hilang dan sebagainya. Itu sangat rentan banjir, dan saya sejak kecil ketika karena kondisi seperti itu, kondisi orang tua juga tidak punya dan sebagainya, mulai dari diajak berjualan buah ikut orang tua, kemudian umur 6 tahun dan sebagainya, akhirnya di usia saya sekarang kalau tidak salah sekitar naik ke kelas 3 itu saya sudah pisah dengan orang tua, dalam artian ikut paman yang punya kantin di rumah sakit dan juga punya rombong jualan roti, sehingga saya diberi tanggung jawab untuk jual roti dan jual buah di sana di halaman rumah sakit Solo waktu itu. Nah, hampir saja saya tidak sekolah, dalam artian gini, ketika perjalanan hidup saya dengan terpisah dengan orang tua, sekolah sambil bekerja dan sebagainya, sampai SMP, di teman SMP, kebetulan saya sekolah di SMP Negeri 1 Solo, hampir selama 3 tahun itu tidak ada teman saya yang tahu saya tinggal di mana, karena mungkin malu ya, karena saya anak yang sangat tidak punya, kemudian
kerja sambil jualan, apalagi di waktu itu SMP 1 Solo adalah sekolah yang paling elit ya, dengan para anak pejabat dan sebagainya. Saya juga tidak tahu karena mungkin bekal kecerdasan sehingga di SD itu saya ranking 1 dan sebagainya. Cuman itulah nasib yang yang liku-liku dari sekolah. Akhirnya pindah di SMA 1 di Sukoharjo, kemudian dalam rentang waktu ketika naik kelas 2 saya sempat mendaftarkan diri sebagai transmigran untuk menyusul orang tua, dan saya memang menjadi transmigran. Akhirnya saya tahu benar bagaimana kehidupan transmigran, bagaimana lokasi di sana seakan-akan sebagai dalam tanda petik area pembuangan karena di tengah hutan ya. Jadi waktu itu hampir tidak sekolah. Jadi naik kelas 2 itu ketika saya sempat mencicipi sekolah hampir hanya mungkin sekitar 1 bulan di SMA Negeri 8 Jambi Kenali Asam. Karena terjadi ketimpangan pendidikan di Sumatera dan di Jambi, akhirnya saya merasa saya harus kembali lagi. Akhirnya saya merantau. Ada paman atau saudara lagi di daerah Batu, saya merantau, akhirnya pindah di sana lagi. Walaupun dalam tanda sebenarnya sudah tidak layak karena sudah tidak sekolah hampir sekitar 4 sampai 5 bulan itu saya SMA kelas 2 tidak sekolah. Akhirnya saya masuk merantau ke Batu, kemudian masuk di SMA PGRI Batu, diterima karena jelas dengan kondisi seperti itu tidak ada sekolah negeri yang bisa menerima saya. Kemudian juga kondisi yang seperti itu akhirnya diterima di sekolah swasta, ternyata saya masih bisa eksis. Ini hanyalah bekal dari modal niat dan mungkin karunia Allah, karena mungkin dikaruniai ya kecerdasan yang mungkin bisa dalam arti bisa mengikutilah pelajaran itu, akhirnya bisa lulus sekolah. Dan sekali lagi saya sekolah juga sambil kerja. Saya dibangun jam 3 pagi ikut jualan di pasar Batu, jualan dawet dan sebagainya. Bahkan pernah ketika kuliah itu akhirnya harus nggak jadi kuliah karena semua baju kena pecahan dawet dan sebagainya. Itu liku-liku yang seperti S1, lulus S1 sambil jualan, kemudian mencari beasiswa S2. Akhirnya dari S1 dapat beasiswa, akhirnya keterusan. Dari sekarang tuh hunting yang namanya gratisan dalam tanda petik, entah itu beasiswa, entah itu postdoc, entah itu penelitian, hibah dari dalam negeri, dari luar negeri dan sebagainya, saya hunting terus. Jadi ini adalah perjuangan keras dari hidup karena memang dasarnya berikutnya tidak punya dan mencari hal yang sangat bisa menunjang kelangsungan hidup. Impian terbesar saya sebenarnya simpel saja, saya ingin menjadi lebih bermanfaat kepada masyarakat. Jadi impian saya itu sebenarnya dan keluarga juga ya. Jadi manfaatnya benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat, karena dari perjalanan hidup saya yang terus terang mungkin bisa dikatakan hilanglah masa anak-anak saya dan sebagainya, karena dari SD sampai sekarang selalu bekerja sambil sekolah ya. Jadi hampir tidak ada kata bermain, walaupun pernah bermain ternyata ya itu tadi, tiap kali bermain di masa anak-anak itu mesti takut harus segera, nanti takut dimarahin, harus kerja menyelesaikan kerjaan berikutnya dan sebagainya. Sehingga dengan itu saya ingin mengabdikan hidup saya untuk masyarakat maupun untuk keluarga. Jadi simpel saja. Jadi saya mengalir dengan semboyan katakanlah serius tapi santai, dan itu adalah menerima ya, istiqomah lah, dari istiqomah dalam menjalani hidup dan mengalir aja apapun kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi memang selama ini ingin menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk sesama, untuk negara, untuk bangsa, dan untuk apa saja dan untuk siapa saja. Kesibukannya yang padat, Sukri Marianto masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagaimana kita membagi waktu antara karir dan keluarga? Sebenarnya saya mengalir aja. Kebetulan saya punya keluarga yang sangat enak untuk diajak diskusi, fleksibel, karena kita sama-sama hidup dari susah. Anak saya juga sudah saya beritahu, istri juga sudah tahu kondisi kita. Jadi kita hidup mengalir saja ya, bilang gitu. Jadi mengalir ketika kita ada urusan keperluan di kampus, yang keluarga kita pending, selama itu bisa dipending. Kalau untuk yang di keluarga harus didulukan ya, kita melihat situasional dan kondisional, mana yang harus diprioritaskan, dan itu yang menjadi langkah kita. Dan itu selalu kita diskusi.
diskusikan. Ya, jadi memang support keluarga itu sangat besar. Dalam artian kita untuk karir dan keluarga itu memang tidak bisa dipisahkan dari diskusi dengan keluarga, baik anak maupun istri ya. Terutama istri harus dipahamkan dulu kondisi kita seperti ini, makanya kita mengalir mana untuk keperluan keluarga, mana untuk keperluan karir itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya berjalan baik semuanya, baik keluarga maupun karir ya. Jadi sama-sama berjalan dan seimbang. Jadi intinya adalah kita harus imbang. Imbang itu tidak harus sama, tapi kita harus tahu mana yang kita prioritaskan, mana yang harus kita dahulukan, dan mana yang menjadi urgen lebih dulu. Jadi saya kira dengan prinsip keseimbangan dan mengalir itu tadi saya kira gejolak dan sebagainya bisa kita atasi bersama. Dan komunikasi, ya, diskusi dengan keluarga. Pemirsa Ubi TV, sesaat lagi kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana Profesor Sukir Marianto. Sukir Marianto berbagi cerita mengenai suka duka beliau terjun di dunia akademik. Pengalaman yang berkesan selama terjun di dunia akademik ya ini pencapaian guru besar ini sebenarnya. Dengan background saya seorang transmigran, kemudian sekolah itu bisa dikatakan mesti sekolah sambil bekerja, bahkan hampir saja tidak bisa sekolah SMA, tidak lulus SMA. Ternyata dengan semangat, kemudian dengan istiqomah, kemudian tawakal dan sebagainya, saya yakin kalau kita berusaha, sebenarnya modal utama dari kita itu adalah diniat, ya, diniat, kemudian sama semangat. Finansial dan sebagainya, insya Allah Allah akan selalu memberi jalan ketika kita berusaha. Kita berusaha, kita tawakal, kita berdoa, mesti akan. Dan saya juga tidak menyangka bisa mencapai guru besar ini ya, profesor ini. Saya tidak tahu berapa orang, padahal guru besar itu kan mungkin hanya sekitar 2% dari penduduk di Indonesia ya. Apalagi dia yang berasal dari seorang transmigran. Mungkin banyak juga cerita-cerita yang mungkin guru besar yang berasal dari orang yang tidak punya seperti saya, mungkin ada beberapa. Cuman perjuangan saya sangat ekstrim ya, dalam artian hampir saja tidak sekolah, kemudian dari SD sudah tidak ikut orang tua ya, kemudian dan sebagainya. Jadi pengalaman yang sangat berkesan itu adalah ketika mencapai jenjang guru besar ataupun profesor ini menjadi hal yang sangat berkesan, dan itu persembahan untuk semuanya karena itu adalah perjuangan semuanya. Jadi terkeluarga pun juga bangga, memberikan kebanggaan. Sukir Marianto menceritakan orang-orang yang telah berjasa dalam capaiannya. Banyak ya, kalau yang berjasa dengan perjalanan hidup saya seperti itu banyak sekali ya. Jadi orang-orang yang berjasa tentunya dari orang tua dulu, kemudian dari istri, kemudian dari semua orang yang pernah saya ikut komunikasi dan sebagainya yang bersinggungan dengan sejarah pengalaman hidup saya ketika saya sekolah mulai dari SD ya. SD ada keluarga dari nggak apa-apa, keluarga dari ibu yang di Solo dan sebagainya. Kemudian teman-teman, bahkan ada orang lain yang juga saya pernah ikut ya, saya pernah ikut. Jadi sebenarnya banyak, sepertinya kalau dituangkan dalam suatu novel itu mungkin akan banyak ya perjalanan hidup saya. Dan ini saya mungkin lagi memulainya untuk membuat starting point dalam menulis perjalanan hidup. Jadi mulai saya SD itu saya sudah mulai jualan jagung di daerah Makam Haji. Kemudian saya jualan roti dan buah di daerah rumah sakit umum
Solo ya di daerah Kalitan Mangkubumen itu. Kemudian SMP pernah juga ikut di kakak. Kemudian SMP itu ada di kakak ya, anaknya Bude ya. Kemudian SMA itu pernah di Sukoharjo ikut nenek, pernah di Jambi langsung, pernah juga di Batu. Jadi memang perjalanan hidup saya mungkin terkenal nomaden ya. Jadi memang berkeliling. Kuliah juga gitu. Kuliah itu ada juga di sini sahabat-sahabat. Banyak sekali ini timbul yang di perjalanan hidup. Termasuk juga kepada saya punya sejarah dengan Prof. Arifin Ahmadi, Zainal Arifin Ahmadi, ketika saya diberi kelonggaran untuk masuk kuliah ya. Ketika waktu itu saya pernah cuti kuliah, sehingga ketika untuk masuk lagi itu adalah sangat hal yang susah karena saya harus cuti kuliah. Ada suatu alasan tertentu yang mungkin tidak saya bisa sampaikan di sini. Saya harus kerja untuk masuk kuliah lagi. Akhirnya saya masuk kuliah lagi. Jadi saya terminal 1 tahun, hampir saya kena DO juga. Akhirnya saya dengan Pak Rektor waktu itu, Pak Zeta Ahmadi, saya diberi kemudahan untuk daftar masuk kuliah lagi dan bisa terus lulus. Dan akhirnya bisa dapat beasiswa sampai sekarang. Jadi memang banyak sekali yang terlibat, baik itu dari kalangan keluarga maupun orang-orang lain yang memang ada bersinggungan dengan perjalanan hidup saya. Profesor Sukir Marianto tidak pernah lelah untuk belajar dan berfokus pada apa yang diinginkan. Berikut ini tips untuk pemirsa agar fokus menggapai cita-cita. Saya punya moto gini, jadi moto saya adalah Sersan Kaizen atau serius tapi santai. Dan Kaizen itu dari bahasa Jepang, itu adalah berani memperbaiki diri secara bertahap, tapi itu dilaksanakan secara continuous. Dengan mempunyai pemikiran yang tidak terbatas, kita boleh mempunyai pemikiran sampai setinggi langit manapun kita bisa. Tapi kita tetap harus berpijak pada bumi. Jadi kita mengalir dengan mengembangkan pemikiran kita yang tidak terbatas setinggi langit manapun, tapi tetap harus berkaca pada kondisi real. Jadi semuanya itu adalah berbasis dengan moto tadi, mulai serius ya. Jadi menjalani hidup menghadapi suatu masalah itu tetap harus serius. Tapi harus santai, dalam artian jangan harus menetapkan hasil itu ditetapkan sendiri. Hasil itu menjadi hak mutlak dari Allah SWT. Jadi kita harus istiqomah, kita usaha keras, tapi dengan berdoa dan sebagainya. Jadi untuk motivasi hidup, jalanilah hidup ini dengan enjoy, mengalir, ya istiqomah, berusaha, berdoa, dan kita harus menjadi hidup berpikir secara cerdas, ya, kemudian secara cermat, ya, cara pintar, dan kita harus juga punya empati, ya, dalam artian kecerdasan IQ maupun EQ itu harus kita imbangkan. Jadi tapi intinya semuanya harus berasal dari kondisi faktor internal kita. Kalau internal kita punya suatu semangat hati yang bersih dengan kerja ikhlas, kerja kemudian tulus, keras dan tidak pantang menyerah, hasilnya kita serahkan kepada Allah, kita berdoa, dan ketika kita gagal satunya mesti kita yakin akan ada hal yang lain, dan itu akan baik bagi kita. Walaupun kita merasa tidak baik, tapi Allah memberikan itu mesti akan baik bagi kita. Dan pengalaman saya ketika menghadapi suatu perjalanan hidup itu, pelajaran-pelajaran itu mesti akan kita dapatkan dari hal-hal apa yang kita alami. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi kita harus mengalami banyak hal. Dengan perencanaan tidak boleh hanya satu, kita ada perencanaan A, B, C, D dan sebagainya. Jadi ketika gagal satu, kita punya perencanaan yang lainnya. Karena sebagaimana Allah, walaupun itu baik untuk kita, belum tentu baik menurut Allah, dan kita harus menjalani apa yang baik menurut Allah, dan kita harus memang fokus kepada sana, berusaha dan berdoa. Jadi menjalani hidup secara istiqomah dan tawakal. Itu yang tapi tidak melemah. Kita tetap harus bekerja keras. Ini yang harus menjadi pedoman hidupnya, harus menjadi pegangan hidup kita. Demikianlah program Di Balik Layar episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda pemirsa UPI TV. Di Balik Layar, bersama berbagi inspirasi.